Mari kaum Bapak yang Tuhan kasihi, kita langsung saja membuka Alkitab kita, sebab firman Tuhan akan datang bagi kita. Firman yang tidak pernah usang, tetapi selalu baru di hati kita. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15, satu ayat saja. Sudah dapat? Haleluya. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Puji Tuhan, sekali lagi kami bacakan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur yang ditabur adalah benih firman Tuhan. Sesungguhnya penabur itu adalah Yesus sendiri, dan Yesus telah menyampaikan kebenaran firman-Nya ketika dia hidup di dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Berbahagialah kita, orang-orang yang benar, yang tidak berjalan di jalan orang fasik, yang tidak berkumpul terhadap orang-orang pencemooh. Sebab kita orang yang berbahagia dan orang yang benar adalah orang yang selalu merindukan, bahkan merenungkan Taurat Tuhan itu, yang merenungkan siang dan malam. Dan tiba saatnya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita orang yang benar dan percaya kepada Tuhan adalah seperti orang-orang, seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang hidup, yang tidak akan layu daunnya, yang pada musimnya akan menghasilkan buah. Demikianlah saudaraku, orang-orang yang percaya seperti kita malam hari ini adalah belajar menjadi yang taat dan setia kepada Tuhan, yang memelihara kebenaran firman Tuhan itu. Seminggu berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan? Ada mungkin orang yang setiap hari membaca firman Tuhan. Ada orang yang belajar merenungkan firman Tuhan. Ada orang yang selalu di dalam hatinya terngiang-ngiang. Mungkin di setiap saat, di setiap waktu ada Roh Kudus itu berbicara dalam hidupnya, mengingatkan dia untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus, Sang Pencipta itu, pemberi roh dan pemberi kehidupan, supaya hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Dan malam hari ini datang firman Tuhan kepada kita yang mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini. Sudah seberapa banyak firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita dengar, tanpa kita sadari itulah yang menjadi berkat permakanan rohani kita. Kita tidak mengingat seberapa banyak firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan tidak mungkin, yang mungkin juga tidak kita ingat lagi. Sama seperti makanan rohani, makanan jasmani kita yang setiap hari kita makan. Mungkin 3 hari yang lalu saya tidak mengingat apa yang saya makan,
Tetapi oleh karena makanan jasmani itu sampai hari ini saya masih sehat, saya masih kuat. Terpujilah Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman itu adalah menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjaga hubungan kita kepada Tuhan, yang menerangi setiap langkah kita, yang mengajari kita, yang mengingatkan kita, menasihati kita. Ketika orang benar itu terjaga, tidak akan sampai tergeletak, sebab ada firman Tuhan dalam hidupnya. Ketika orang benar itu hampir berputus asa, tetapi orang benar itu tidak kehilangan akal, sebab ada firman Tuhan dalam hidupnya. Ketika orang benar itu sakit, orang benar itu tidak akan menjadi lemah, tetapi akan bangkit, akan disembuhkan, sebab ada firman Tuhan dalam hidupnya yang mengatakan oleh gilurnya kita disembuhkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupmu, dalam dunia ini sebagai kita orang-orang benar? Ada kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus kita dengarkan menjadi bagian kita, yang tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita, yang mungkin sering terlupakan, tetapi sebenarnya ada Roh Kudus yang mengingatkan kita kepada kebenaran firman Tuhan itu, sehingga tetap mengingatkan, menasihati kita. Sehingga ketika kita hampir berdosa, mungkin telah terlanjur berbuat dosa dan kesalahan, ada Roh Kudus yang mengingatkan, hai anakku, perbuatanmu itu salah, perbuatanmu itu tidak benar, mungkin menyakiti Tuhan, menyakiti hati sesamamu. Sehingga kita tersadar, oh Tuhan, ampuni aku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya kenapa ada Roh Kudus yang mengingatkan itu dalam hidup kita. Sebab saya percaya orang yang benar itu telah menjaga hatinya, telah membuka hatinya, telah memberikan hatinya, membuka hatinya kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang telah dia dengar itu, yang telah dia baca itu, menjadi firman yang hidup, yang baik, yang tinggal di dalam hatiku, yang tinggal di dalam hatimu. Sehingga malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita, yang jatuh, firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik itu, itulah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan menyimpannya dalam hati yang baik. Dalam hati yang baik ini, ada hati yang baik ini, ada tanah yang subur di hati kita, sebagai tempat kebenaran firman Tuhan, sehingga akan menghasilkan buah-buah roh, buah ketekunan, buah apa saja pun yang engkau hasilkan, itu adalah sebagai daripada kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, yang tidak kita remehkan, yang telah kita renungkan. Tidak seperti firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan, tidak seperti firman Tuhan yang jatuh di semak berduri, tidak seperti firman Tuhan yang jatuh di berbatu, di tanah yang berbatu, tetapi firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik, yaitu tanah hatimu, tanah hatiku, yang oleh Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Untuk itu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk kembali berkumpul malam hari ini. Engkau telah mengambil suatu keputusan yang sangat tepat malam hari ini datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Hai engkau orang-orang yang benar, hai kita orang-orang yang benar yang telah dipilih Tuhan, yang Tuhan sedang persiapkan untuk masuk dalam rencananya. Sebab kepada kita dikaruniakan rahasia karunia untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti tentang kerajaan Tuhan. Yang penting bagaimana malam hari ini kita belajar bertekun dan setia kepada Tuhan, sehingga ketika kebenaran firman itu, apapun yang telah difirmankan Tuhan, apapun yang telah engkau dengarkan, apapun yang engkau telah baca sampai malam hari ini, adakah kita mengingat? Ya, ada kebenaran firman Tuhan
sehingga kita mengakui kedaulatan Tuhan, sehingga kita juga belajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak melakukan kejahatan. Itu adalah hasil daripada kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kapan itu berbuah? Pada saat yang telah ditentukan dalam hidupmu, apa yang engkau bertindak untuk Tuhan, apa yang akan engkau lakukan untuk Tuhan, apa yang engkau lakukan untuk saudaramu. Di sanalah buah itu nampak. Apa yang engkau lakukan, apa yang dapat engkau lakukan, bahkan dalam rumah ini, dalam rumah Tuhan ini, semua yang engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan adalah engkau telah berbuah di hadapan Tuhan. Untuk itu kita belajar malam hari ini, supaya kebenaran firman Tuhan malam hari yang datang kepada kita menerangi hati kita. Ini adalah tentang perumpamaan yang dikatakan Tuhan kepada para murid-muridnya dan datang kepada kita. Penabur itu Yesus, benih itu adalah firman, firman itu adalah hidup, firman itu adalah Allah sendiri, firman Tuhan itu Dia sendiri, di firman itu hidup. Saudaraku, banyak orang di akhir zaman ini tidak suka lagi membaca firman Tuhan, bahkan tidak suka lagi untuk datang ke rumah Tuhan, bahkan beribadah, sebab mereka tidak suka lagi akan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi terpujilah Tuhan kalau kita masih suka akan kebenaran firman Tuhan, karena ketika kita datang malam hari ini beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bagian kita, terpujilah Tuhan. Firman Tuhan yang datang dalam hidup kita, kita terima, kita renungkan, kita pikirkan, jangan kita abaikan, sehingga ketika itu diabaikan sama saja itu jatuh di pinggir jalan, sama saja itu jatuh di tanah yang berbatu, sama saja itu jatuh di semak yang berduri. Tetapi kita adalah orang-orang yang benar, yang mau merenungkan firman Tuhan itu. Kita jaga hati kita, sehingga malam hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu sampai hari ini tetap hidup. Apapun firman Tuhan yang didengarkan, yang diperdengarkan di tempat ini, bahkan di rumah-rumah, firman itu tetap hidup. Oleh firman itulah kita dapat Tuhan terus berhubung di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Oleh firman Tuhan itu adalah menjadi kekuatan kita. Oleh firman Tuhan yang hidup itu adalah menjadi senjata kita untuk mengalahkan iblis. Ada firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga malam hari ini kita dapat bertahan. Oleh karena firman Tuhan, ada karena Yesus yang memanggil kita. Untuk itu, kaum bapa dan kita hamba Tuhan, jangan jemu-jemunya untuk selalu datang bersekutu kepada Tuhan, sebab di sana ada firman Tuhan yang selalu diberitakan. Firman Tuhan itu hidup, Dia tidak mati, tetapi Dia hidup. Firman Tuhan itu akan hidup di dalam engkau. Roti yang kita makan itu setiap hari itu adalah saudara sementara, tetapi firman Tuhan mana dari surga, roti yang hidup itu kekal sampai selama-lamanya, akan menguatkan jiwa kita, yang akan mengembekali kita ketika kita berjalan di atas, di dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Haleluya. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, setiap firman yang Tuhan datang kepada kita, marilah kita simpan dalam hati kita. Marilah kita belajar bertekun, sehingga kita akan menghasilkan buah. Saya percaya orang-orang yang percaya, orang-orang yang menaruh firman Tuhan dalam hatinya dan yang akan melakukannya akan menghasilkan buah. Buah apa saja, buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran, buah-buah yang dapat kita nikmati. Semuanya itu adalah bukti bahwa iman kita bekerja. Buah apapun yang dapat dinikmati, sekecil apapun buah itu, saudaraku, mari teruslah berbuah, mari teruslah bekerja, mari teruslah setia, mari teruslah bertekun sampai selama-lamanya. Suatu saat mungkin saudaraku, hidup kita akan semakin tua, mungkin tidak lagi menghasilkan, tetapi saudaraku, di dalam Tuhan sampai masa tua kita pun
kita dapat menghasilkan buah apa saja pun yang dapat kita lakukan bagi Tuhan, bagi sesama kita. Yang penting bagaimana kita tetap memelihara hati dan memelihara hidup kita supaya tetap terhubung kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini akan tetap menghasilkan buah pada musimnya, pada waktunya yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Untuk itu malam hari ini ada satu nasihat bagi kita yang mengajarkan kita, tetaplah dengarkan, renungkan firman Tuhan itu dan lakukan, tetap dan simpan dalam hatimu. Engkau harus menyimpannya dalam hatimu supaya iblis tidak mengambilnya, supaya kenikmatan himpitan dunia ini tidak mengambilnya, tetapi tetap terpelihara sebab ada Roh Kudus yang selalu bekerja atas hidup kita. Untuk itu firman Tuhan yang telah kita dengarkan malam hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengarkan, biarlah menjadi kekuatan bagi kita dan kita tetap pelihara setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku